الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pembangunan Masjid Nabawi pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah memiliki sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah. Berikut adalah penjelasan lengkap, jelas, dan detail tentang proses pembangunan Masjid Nabawi pada saat Nabi Muhammad tiba di Madinah. Konteks hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Setelah menerima perintah dari Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan diri dari penindasan kaum Quraisy. Ketika tiba di Madinah, salah satu langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mendirikan sebuah masjid. Masjid ini akan menjadi pusat ibadah, pembelajaran, dan administrasi umat Islam yang baru berkembang di Madinah. Madinah, yang sebelumnya dikenal sebagai Yatsrib, adalah tempat di mana Nabi Muhammad dan para pengikutnya, kaum Muhajirin, disambut dengan hangat oleh penduduk asli Madinah, yaitu kaum Ansar. Penduduk Madinah sangat menghormati kedatangan Nabi, dan banyak dari mereka ingin memuliakan Nabi dengan menawarkan rumah mereka sebagai tempat tinggal. Namun, Nabi memutuskan untuk mendirikan masjid sebagai simbol kebersamaan antara kaum Muhajirin dan Ansar serta untuk membangun pusat spiritual Islam. 2. Pemilihan lokasi pembangunan Masjid Nabawi. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saat itu, Nabi memutuskan untuk mencari lokasi yang tepat untuk membangun masjid. Dikisahkan bahwa untanya, Kaswa, berhenti di sebidang tanah kosong yang digunakan sebagai tempat pengeringan kurma, dan sebagian lagi merupakan area pemakaman tua milik dua anak yatim dari suku Bani Najjar. Nabi Muhammad kemudian membeli tanah tersebut dengan harga yang adil dari kedua anak yatim itu melalui perantara wali mereka, As'ad bin Zurara. Nabi menolak untuk menerima tanah itu sebagai hadiah, karena beliau ingin membelinya dengan sah untuk kepentingan pembangunan masjid. 3. Proses pembangunan Masjid Nabawi. Setelah tanah tersebut dibeli, Nabi Muhammad segera memulai proses pembangunan Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Proses pembangunan ini dilakukan secara gotong royong, dan Nabi Muhammad sendiri turut serta dalam mengangkut batu dan bahan bangunan lainnya. Beliau menunjukkan contoh kerja keras dan kebersamaan yang sangat dihargai oleh para pengikutnya. Masjid Nabawi pada masa awal memiliki struktur yang sangat sederhana. Ukuran masjid ini awalnya berukuran sekitar 35 x 30 meter, 1050 meter persegi. Material bahan bangunan yang digunakan sangat sederhana, terdiri dari batu bata yang terbuat dari tanah liat untuk dinding, dan batang pohon kurma sebagai tiang penyangga atap. Atap. Sebagian masjid memiliki atap yang terbuat dari pelepah kurma, sementara sebagian besar area terbuka tanpa atap. Lantai. Lantai masjid dibiarkan berupa tanah yang dipadatkan. Arah kiblat. Awalnya, kiblat menghadap ke arah Baitul Maqdis, Yerusalem, tetapi kemudian pada tahun kedua Hijriah, kiblat diubah menghadap Ka'bah di Mekah berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. 4. Fungsi Masjid Nabawi di masa awal. Masjid Nabawi bukan hanya tempat untuk melakukan sholat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kehidupan umat Islam di Madinah. Fungsi-fungsi utamanya meliputi tempat ibadah. Masjid digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Pusat pemerintahan. Masjid juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan pemerintahan Islam. Disinilah Nabi Muhammad memberikan arahan kepada umat Islam, menyampaikan keputusan-keputusan penting, dan memimpin musyawarah. Tempat pendidikan. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam kepada para sahabat dan umat Islam yang baru memeluk agama Islam. Di masjid ini, beliau menjelaskan wahyu yang diterima, menjawab pertanyaan, dan mengajarkan cara beribadah. Tempat pertemuan sosial. Masjid juga menjadi pusat pertemuan sosial bagi kaum muslimin.
Di sini, umat Islam dari berbagai latar belakang berkumpul, berdiskusi, dan saling mempererat persaudaraan. 5. Ahli Suffah, komunitas pembelajar. Di salah satu sudut Masjid Nabawi, terdapat tempat tinggal sederhana yang disebut Suffah. Tempat ini dihuni oleh sekelompok sahabat yang dikenal sebagai ahli suffah, yang merupakan kaum muslimin fakir, atau miskin yang tidak memiliki tempat tinggal di Madinah. Mereka tinggal di masjid dan menerima pendidikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ahli suffah berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Mereka adalah para pembelajar dan penghafal Al-Quran yang kemudian menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah. Nabi Muhammad juga memperhatikan kebutuhan mereka dan seringkali mendorong kaum muslimin lainnya untuk berbagi dengan mereka. 6. Perluasan pertama Masjid Nabawi, 629 Masehi. Ketika jumlah umat Islam di Madinah terus bertambah, Masjid Nabawi pun menjadi terlalu kecil untuk menampung seluruh jamaah. Pada tahun ke-7 Hijriah, 629 Masehi, Nabi Muhammad melakukan perluasan pertama terhadap masjid. Perluasan ini dilakukan dengan memperluas masjid hingga 2 kali lipat dari ukuran awalnya. Material yang digunakan tetap sama, dengan tiang-tiang dari batang pohon kurma dan atap dari pelepah kurma. Meski sederhana, masjid ini menjadi pusat kegiatan umat Islam dan memiliki peran strategis dalam perkembangan Islam di Madinah. 7. Rumah Nabi di dekat masjid. Selain membangun masjid, Nabi Muhammad juga membangun beberapa rumah sederhana untuk tempat tinggalnya dan keluarganya. Salah satu rumah ini adalah rumah Siti Aisyah, istri Nabi, yang terletak di dekat masjid. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau dimakamkan di dalam rumah ini, yang kemudian menjadi bagian dari Masjid Nabawi. 8. Peran Masjid Nabawi dalam masyarakat Madinah. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berperan besar dalam membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat Madinah. Nabi Muhammad sering menerima tamu penting di masjid, termasuk perwakilan dari suku-suku lain dan duta besar dari berbagai wilayah. Selain itu, masjid ini menjadi tempat untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan perkara hukum sesuai dengan ajaran Islam. 9. Akhir masa Nabi dan awal pengembangan masjid. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, Masjid Nabawi tetap menjadi pusat kehidupan umat Islam. Para sahabat Nabi dan Khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, melanjutkan pembangunan dan pengelolaan masjid ini. Masjid Nabawi yang dibangun pada masa Nabi Muhammad memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, karena disinilah fondasi awal peradaban Islam di Madinah mulai berkembang. Masjid ini juga menjadi simbol persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansar, yang bersama-sama membangun masyarakat Islam yang adil dan damai di bawah bimbingan Nabi. Kesimpulan: pembangunan Masjid Nabawi pada masa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sosial bagi umat Islam. Meskipun dibangun dengan sangat sederhana, Masjid Nabawi memainkan peran strategis dalam menyatukan kaum muslimin dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia.